Yohanes pasal 10 kita membaca sekali lagi dari ayat 10b, dan kita membaca sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca bergantian. Saudara membaca dari 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sampai ayat ke-15 pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan. Sudah berdoa untuk kehadiran Tuhan, sudah mendoakan untuk diri sendiri, mendoakan untuk orang di sebelah kanan, kiri, depan, belakang saudara, dan juga mendoakan saya supaya sungguh-sungguh apa yang keluar dari mimbar ini berasal dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa supaya Engkau memberkati kehadiran kami di dalam kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang menolong kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Tuhan menyatakan isi hati-Mu. Tuhan yang membawa kami ke dalam kehidupan yang terus-menerus dikoreksi dan dikuduskan oleh firman Tuhan, yang diberikan kehidupan di dalam segala kelimpahan seperti yang Engkau mau, seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan janjikan. Pakailah hamba-Mu sekali lagi pada pagi hari ini, Engkau yang menyatakan apa yang menjadi keinginan Tuhan melalui bibir mulutnya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap orang yang hadir, menguduskan kami semua dan bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu. Mereka dari kecil mempunyai hati yang takut akan Tuhan, yang mengenal cinta kasih Tuhan, yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dan mau mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami secara khusus. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, orang di dalam zaman postmodern itu sangat peka dengan yang disebut language flux ya. So, itu apa? Perubahan di dalam bahasa ya. Khususnya waktu kita membaca di dalam literatur tentu bisa saja menggunakan vocabulary atau kosakata yang sama, tapi sebetulnya karena ada language flux itu tadi ya, itu bisa berubah artinya gitu. Sehingga orang-orang postmodern, pemikir-pemikir postmodern itu mengusulkan untuk melakukan dekonstruksi supaya kita enggak begitu saja kita pikir kita baca kosakatanya itu lalu kita punya pengertian tentang kosakata itu sedemikian, lalu kita baca tulisan dengan kosakata itu, oh itu pasti seperti yang saya mengerti gitu. Saya pikir ini bijaksana yang diberikan Tuhan ya di dalam zaman kita gitu. Karena waktu kita membaca misalnya ya di dalam Alkitab, Yesus itu datang dan dikatakan dia datang, dia menjanjikan hidup di dalam segala kelimpahan. Saya percaya semua manusia nggak ada ya yang nggak mau dapat hidup dalam segala kelimpahan, itu nggak ada. Semua manusia termasuk saudara saya, kita semua mau hidup di dalam segala kelimpahan. Tapi ini persoalannya saya. Kita pikir kata berkelimpahannya ada di situ adalah seperti yang saya mengerti, seperti yang saudara dan saya mengerti. Tapi ternyata Yesus waktu menggunakan kalimat ini, hidup di dalam segala kelimpahan, dia punya pengertiannya dia sendiri. Lalu waktu kita baca Alkitab, jangan-jangan kita baca dengan pengertian kita sendiri, dan di dalam pengertian yang gak ada dikonstruksi itu, akhirnya kita tersesat. Kita bukan baca Alkitab sesuai dengan apa yang dikatakan di sana, tapi kita baca Alkitab sesuai dengan bayangan kita. Ini orang yang sebetulnya gak pernah baca apa-apa, karena dia baca apapun, dia selalu baca imajinasinya sendiri. Orang seperti ini sangat kasihan. Dia seperti kayak kenal Tuhan, padahal Tuhan itu bukan Tuhan yang asli, itu bayangannya dia sendiri, proyeksinya ke atas. Lalu dia pikir itu sesuatu yang betul-betul Tuhan yang sejati. Padahal itu cuma imajinasinya dia ditembakkan ke atas, lalu dia sembah-sembah sendiri. Seperti dibilang oleh Feuerbach. Feuerbach mengatakan orang-orang Kristen itu kasihan. Saya percaya Feuerbach ada benarnya, tapi saya percaya juga dia nggak sepenuhnya benar. Tapi dia ada benar waktu dia mengatakan orang-orang Kristen itu, orang-orang percaya, dia mengembangkan imajinasi tentang Allah. Setelah diproyeksikan ke atas, namanya Allah, dia sembah-sembah sendiri.
Saya sangat percaya sebagian orang yang mengaku Kristen itu seperti yang dikatakan oleh Feuerbach. Jadi mereka pikir mereka beribadah kepada Allah yang sejati, tapi mereka sebenarnya nggak pernah mengenal Allah itu siapa. Mereka pikir itu adalah Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Mereka mungkin juga baca Alkitab, mereka bahkan mungkin datang ke pemahaman Alkitab. Tapi mereka nggak pernah kenal sebenarnya Allah yang sejati itu siapa. Saya di dalam minggu yang sebelumnya kita sudah pernah bicara, yaitu bahwa di dalam kehidupan yang terus bertumbuh, itu waktu saudara mengalami semacam surprise di dalam kehidupan saudara, saudara melihat Allah kok kayak seperti ini ya, itu justru positif. Kalau saudara semuanya sudah bisa predik Tuhan kayak begini, ntar kalau begini saya doakan dijawab begini, keadilan Tuhan akan dinyatakan seperti ini, dan lamanya menunggu adalah sekian waktunya, lalu Tuhan akan menjawab dengan cara seperti ini, ketebak banget semuanya, itu boleh dipastikan itu Allah yang palsu. Karena apa, Soe? Karena waktu kita membaca di dalam Alkitab, bahkan nabi-nabi yang terbaik pun juga ada surprise seperti ini. Habakuk bergumul, Ayub bergumul, Yeremia bergumul, Yehezkiel bergumul, semuanya bergumul, bahkan Yohanes Pembaptis juga bergumul. Engkaukah Mesias itu atau kami harus menantikan yang lain? Bergumul Soe di dalam hal ini. Tapi terus kemudian dengan kerendahan hati, dengan sikap hati seorang murid, orang-orang itu akhirnya terus-menerus masuk di dalam koreksi Tuhan untuk masuk ke dalam pengenalan akan Allah yang sejati. Nah sekarang Allah yang sejati, pribadi kedua, Yesus Kristus menjanjikan hidup di dalam segala kelimpahan. Ini perkataan Alkitab. Tapi apa itu artinya hidup dalam segala kelimpahan? Di dalam penafsiran Alkitab, di dalam pembelajaran Alkitab itu, ini satu metode yang sederhana sekali ya. Saudara mau mengerti satu ayat setidaknya ya. Saudara mengerti ayat sebelum dan sesudahnya gitu. Kalau bisa ya mengerti perikop di atas dan di bawahnya. Kalau mau lebih luas lagi ya, seluruh Alkitab saudara masih mengerti untuk mengerti satu ayat itu gitu. Ini bukan satu ayat yang berdiri sendiri, terus kita bisa tafsir seenaknya sesuai dengan apa yang kita mau, bukan. Ayat 10b ini dekat sekali dengan ayat 11. Gak bisa dipisahkan ayat 10b dan 11. Hidup di dalam segala kelimpahan itu menurut Kristus adalah hidup seperti Kristus sendiri adalah gembala yang baik. Itu hidup di dalam segala kelimpahan. Sekali lagi hidup di dalam segala kelimpahan, karena ini adalah Yesus yang menjanjikan, maka kita percaya Yesus sendiri adalah yang hidup di dalam segala kelimpahan. Saya ambil contoh sederhana aja ya. Kalau saya buka les belajar main badminton misalnya gitu ya, terus bayarannya berapa gitu ya, terus saya buka les belajar main badminton, ternyata saya nggak bisa main badminton, lalu saya mengajar orang, saya serve gini, ngawur gitu ya, terus saya bilang, nah ini contoh serve yang salah begitu ya, smash tuh gini, nah jangan ikuti saya karena saya smashnya salah gitu. Jadi you bayar saya supaya you jangan jatuh kepada kesalahan seperti yang saya contohkan. Terus orangnya bingung, tapi saya mau belajar yang benar yang bagaimana, itu saya nggak tahu, soalnya saya nggak bisa badminton. Jadi you bayar saya les, saya kasih contoh yang salah, saya menyelamatkan saudara dari kejatuhan kesalahan begitu ya. Jadi belajarlah saya pelatih badminton yang nggak tahu bagaimana main badminton, tapi paling nggak saudara bisa belajar dari kesalahan saya toh gitu. Ada nggak saudara orang mau daftar kayak begitu? Nggak ada pasti, nggak ada yang mau. Orang mau belajar badminton sama yang bisa ngajar badminton. Alangkah lucunya kalau seandainya Yesus, aku menjanjikan kehidupan di dalam segala kelimpahan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Ternyata dia sendiri nggak ada hidup dalam segala kelimpahan. Apa nggak badut Yesus? Apa Yesus itu bukan banyolan di sini menjanjikan hidup dalam segala kelimpahan, sendirinya nggak ada hidup dalam segala kelimpahan. Ini bener lah. Memberikan hidup dalam segala kelimpahan, sendiri nggak hidup dalam segala kelimpahan. Ini nggak usah didengar Kita nggak percaya itu Yesus pasti hidup di dalam segala kelimpahan. Dia adalah kehidupan itu sendiri. I am the life. Dia pernah mengatakan kalimat itu Yesus adalah kehidupan. Dia adalah resurrection. Dia adalah the bread of life. Dia adalah the door. Dia adalah the good shepherd. Dia adalah kehidupan, dan kehidupannya itu pasti di dalam segala kelimpahan. Nah, Yesus yang di dalam segala kelimpahan sekarang menawarkan hidup di dalam segala kelimpahan. Ini beres seperti ini. Maka waktu kita mau mengerti kehidupan di dalam segala kelimpahan, pasti kita harus melihat kehidupan Yesus yang di dalam segala kelimpahan itu. Karena dialah sumber hidup di dalam segala kelimpahan. Dan ini dijanjikan kepada gereja, dijanjikan kepada saudara dan saya. Hidup di dalam segala kelimpahan. Apa artinya? Yesus mengatakan dalam ayat ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hidup di dalam segala kelimpahan, yaitu hidup sebagai gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu hidup di dalam segala kelimpahan. Is that the good news?
Apakah ini kabar baik untuk saudara? Atau saudara kecewa? Waktu Yesus bicara kepada Yohanes Pembaptis, setelah dia memperkenalkan, katakan kepada Yohanes, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, yang kusta ditahirkan, dan listnya panjang. Terus kemudian diakhiri dengan kalimat, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hidup di dalam segala kelimpahan adalah hidup seperti Yesus Kristus, gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Kristus sebagai gambaran hidup di dalam segala kelimpahan. Kalau saudara menolak pemberitaan ini, berarti saudara nggak mau tahu Kristus yang asli dalam Alkitab itu seperti apa. Hidup di dalam segala kelimpahan itu bukan hidup yang terus bisa punya harta makin lama makin baik. Itu bukan hidup dalam segala kelimpahan, bukan. Kehidupan orang yang terus mengeruk bagi dirinya sendiri. Kalau di dalam kategori Yohanes 10 itu lebih mirip pencuri dan perampok yang terus datang untuk mengumpulkan bagi dirinya sendiri. Di mana dia ada, di situ kekayaan dikuras untuk dirinya sendiri, terus untuk dirinya sendiri. Itu bukan hidup di dalam segala kelimpahan, itu hidup pencuri dan perampok. Dan bukan kehidupan gembala yang baik, sudah pasti bukan. Kehidupan gembala yang baik di sini dikatakan dia memberi, memberikan, membagikan. Bukan hidup yang menyedot, bukan hidup yang mengambil, tapi hidup yang memberikan. Itu hidup di dalam segala kelimpahan. Hidup di dalam segala kelimpahan ini nggak ada kaitannya dengan hidup berapa banyak harta yang ada dimiliki pada seseorang, nggak ada kaitannya. Ada orang itu secara dunia mungkin hidupnya sederhana, miskin bahkan dianggap oleh dunia, tapi dia bisa memberi. Itu orang yang hidup di dalam kelimpahan. Ada orang yang hartanya banyak, tapi hartanya banyak, dia masih tetap mau mengambil dan terus mau mengeruk. Gak pernah bisa bagi. Itu orang hidup di dalam segala kemiskinan sebetulnya. Saya pernah mengatakan kepada saudara di dalam khotbah Natal, Yesus itu turun, Yesus turun. Yesus turun itu menyatakan bahwa dia dari atas kan, karena orang turun itu selalu dari atas, nggak ada orang turun dari bawah. Yesus turun, dia dari atas, dia turun ke bawah, dia dari atas, dia memang dari atas. Tapi manusia berdosa seperti saudara dan saya, kita seringkali kepingin naik, memperbaiki derajat, naik. Semakin kepingin naik, cuma membuktikan kita ini dari bawah. Memang mentalitas orang bawah. Mentalitas orang atas itu turun, mentalitas orang bawah itu terus naik. Dan ini nggak ada kaitan dengan dia berapa tinggi atau berapa rendah. Ada orang yang sudah di atas, tetap masih kepingin naik, tetap mentalitas orang bawah. Sekali lagi orang sudah di atas dia rasa, tapi masih tetap kepingin naik. Itu berarti mentalitas orang bawah. Tapi ada orang yang mungkin dianggap di dunia ini orang rendah, tapi dia masih mau turun. Itu orang mentalitasnya dari atas. Ini bukan masalah posisi di atas atau di bawah, karena bicara kayak begini relatif. Siapa yang melihat itu? Siapa yang menentukan dia di atas di bawah? Saya balikin ke sini lagi. Waktu kita bicara tentang hidup di dalam segala kelimpahan, ini juga sedikit kaitannya dengan berapa banyak harta yang ada pada saudara dan saya. Dan bukan cuma harta, tapi juga waktu, perasaan, muka, talenta, potensi, semuanya. Berapa banyak yang ada pada kita, bukan tergantung pada itu, tapi apakah dengan yang ada pada kita, terus kemudian kita bisa memberi, membagi, atau kita terus-menerus mengeruk, menarik, dan sebagainya. Saya barusan pelayanan dari Eropa, mengunjungi tempat-tempat ini. Kali ini bisa mengunjungi 5 kota, cuma dalam 2 hari Minggu. Karena kebaktian Natalnya nggak semuanya pada hari Minggu, jadi ada yang Sabtu, jadi kita bisa mengunjungi, ada di Stockholm, di Bern, di Hamburg, di Munich, dan juga di Stockholm dan di Bern. 3 tempat di Jerman, di Hamburg, di Berlin. Saya sering mengingatkan mereka, kita orang Indonesia, kita tinggal di luar negeri. Saya bicara sama mereka, saudara hadir di sini di negara asing. Jangan pertama jangan mempermalukan nama Tuhan, itu satu gitu. Kedua juga jangan mempermalukan nama bangsa Indonesia. Maksudnya apa, saudara tinggal di sini, saudara datang bukan untuk mengeruk social welfare. Saya bisa dapat tunjangan sosial apa daripada negara Eropa ini? Itu mental pengemis, Itu bukan orang hidup dalam segala kelimpahan. Itu mental benalu namanya. Yusuf waktu ada di Mesir, dia bukan mengeruk, dia keuntungan apa yang dia bisa, bukan. Dia datang di sana, dia memeras diri, dia jadi berkat untuk Mesir. Yusuf nggak perlu Mesir, Mesir yang perlu Yusuf. Waktu Yusuf ada di Mesir, dia memberkati Mesir, bukan Mesir yang memberkati Yusuf. Mesir kalau nggak ada Yusuf celaka,
Yusuf kalau nggak ada Mesir, dia masih oke, dia bisa ke tempat yang lain. Nah ini saudara, dignitas kemuliaan seperti ini saudara, kalau ada pada orang Kristen saudara dan saya, kita nggak tinggal di luar negeri. Ya saudara tetap tinggal di negara ini negara kita. Tetap saudara, kita bisa punya mentalitas keuntungan apa yang saya bisa keruk daripada negara ini. Atau saudara hadir di Jakarta, saudara hadir di Indonesia, saudara memberi apa gitu. Datang ke gereja juga bisa kayak begini loh saudara. Saudara datang ke gereja, ini saya pelayanan apa yang bisa nikmati untuk saya? PA-nya bagaimana? Khotbahnya bagaimana? Bagus enggak? Giliran persekutuan doa, saudara rasa nggak ada manfaat, saudara nggak datang. Yang saudara konsum, saudara datang. Yang saudara berbagian, saudara nggak mau datang. Saudara tahu anak itu ya, anak waktu umur 2 tahun, dia kan masih bertumbuh terus. Dia badannya tambah gede kan ya. Ada anak umur 2 tahun, badannya tambah gede, mentalitasnya 2 tahun terus. Bagaimana saudara? Saudara kalau punya anak gitu misalnya, dia bertumbuh, badannya tambah gede, mentalitasnya 2 tahun terus gitu. Oke nggak saudara kayak gini? Nggak oke kan ya? Ini cuma urusan fisik loh saudara, urusan fisik itu. Bagaimana kalau ini terjadi dalam urusan rohani? Gereja tambah gede. Mentalitasnya gitu terus. Saya khawatir kalau kita nggak dipersiapkan Tuhan secara spiritually. Lalu kita tambah gede. Itu bukan lucu, nggak lucu sama sekali. Bukan cuma nggak lucu, menakutkan. Cacat di dalam kehidupan kita nggak bertumbuh saya. Memang ini bukan satu, saya nggak mau mereduksi berita Alkitab cuma aplikasinya disempitkan hanya datanglah ke persekutuan doa. Ya of course aplikasinya bukan cuma datanglah ke persekutuan doa. Tapi hal yang simpel kayak begini ya, kalau saudara nggak memberi, gitu, kita nggak mau terlibat, kita tahunya cuma konsum, meskipun yang kita konsum adalah hal-hal yang katakanlah rohania juga, tetap kita nggak mengerti apa artinya hidup di dalam segala kelimpahan. Tahunya cuma mengeruk, mengambil, menikmati, dilayani, digembalakan dan sebagainya. Terus seperti itu bertahun-tahun nggak ada pertumbuhan, bertahun-tahun nggak menjadi gembala yang baik, bertahun-tahun tetap lebih mirip seperti orang upahan. Katanya Yesus, gembala yang baik itu memberikan nyawanya. Di dalam bahasa Indonesia pakai istilah nyawane, sebetulnya di dalam bahasa Inggris pakai lay down his life. Nyawanya itu pakai istilah life. Memang nggak salah saya menerjemahkan dengan memberikan nyawanya, kan lay down his life itu maksudnya diterjemahkan paling deket ya, itu memberikan nyawa, betul. Tapi poin saya begini loh, Yesus bukan cuma memberikan matinya saja bagi kita, tapi memberikan hidupnya juga, his life and death. Ada orang mengatakan kalimat seperti ini, hidup bagi Tuhan, mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu lebih gampang, hidup bagi Tuhan atau mati bagi Tuhan ya? Mati bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan, yang mana lebih gampang? Saudara bilang ya tergantung lah. Kalau mati bagi Tuhan martir ya lebih repot mati bagi Tuhan. Memang martir nggak untuk semua orang ya. Kalau hidup mati bagi Tuhan pengertiannya martir, ya nggak semua orang itu privilege mendapat hak istimewa untuk mempersembahkan kematian yang glorious seperti itu di hadapan Tuhan. Tapi semua kita nggak jadi martir pun suatu saat kita akan mati juga. Mati bagi Tuhan di dalam pengertian suatu saat diranjang gitu ya, sudah lemah sekali. Mungkin 1 jam terakhir ya, kita baca Mazmur, ada mengunjungi, nyanyi-nyanyi, ntar ada pendeta juga datang mendoakan. 1 jam terakhir kita mati bagi Tuhan, itu gampang gampang itu. Hidup bagi Tuhan itu yang lebih repot. Sudah bertahun-tahun itu ya, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, itu terus hidup bagi Tuhan. Ini lebih repot Kalau cuma 1 jam terakhir kayak begini ya, nanti tinggal panggil pendeta, ada besuk, nyanyi-nyanyi, mendoakan, terus tumpang tama, mungkin terakhir kali perjamuan kudus, setelah itu mati bagi Tuhan. Ya sederhana itu. Makanya orang mengatakan kalimat ini ya, mana lebih gampang, mati bagi Tuhan atau hidup bagi Tuhan? Yesus memberikan hidupnya, bukan cuma matinya. Yesus memberikan seluruh hidupnya bagi domba-dombanya, bukan cuma kematiannya saja. Bukan cuma detik-detik terakhir dia berikan kepada domba-dombanya. Sementara sebelum dia itu 32 tahun dia hidup untuk dirinya sendiri. Terakhir 1 tahun terakhir dia berikan untuk domba-dombanya. Oh tidak, tidak. Seluruh hidupnya dia berikan untuk domba-dombanya. Salah satu berita Natal yang sudah boleh renungkan. Waktu dia lahir ke dalam dunia ini nggak hospitable. Dunia ini nggak menerima dia. Nggak memberikan kamar, nggak memberikan ruang. Sudah dari lahir saja ya, dia sudah menggantikan kita.
Yesus mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya nggak perlu mati kekal binasa, tapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kematiannya saudara mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia waktu lahir, sejak dari lahir, sudah mengalami dunia yang nggak hospitable, sudah nggak ada tempat supaya saudara dan saya bisa disediakan tumpangan, bukan cuma sekedar tumpangan, bisa punya rumah di dalam Yesus. Yesus mengalami penolakan itu ya, nggak disediakan tempat supaya saudara dan saya kita ini ada tempat di dalam Allah, supaya kita bisa di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Tapi waktu Yesus ke dunia, dia nggak bisa bilang aku di dalam dunia, nggak disediakan tempat supaya untuk Yesus. Dunia nggak sedia tempat untuk Yesus. Yesus bukan cuma di dalam kelahirannya, waktu dia dewasa dia bilang serigala itu punya liang untuk taruh. Anak manusia nggak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Betapa tidak hospitable dunia kita ini untuk Tuhan yang mencintai saudara dan saya. Nggak diterima. Serigala pun itu ditampung oleh dunia ini. Ada liangnya. Anak manusia mau taruh kepalanya nggak ada. Berarti dia seumur hidupnya seperti pengembara yang nggak ada tempat pijakan, nggak ada resting point. Supaya saudara dan saya mendapatkan rest di dalam dia. Semuanya dia menggantikan untuk kita. Tapi suatu saat saudara dan saya bertumbuh, kita mesti menjadi seperti Kristus. Kalau kita bertumbuh, ini bukan cuma terus Yesus yang bagi saya, Yesus yang bagi saya. Seperti lagu sekolah minggu itu, Jesus loves me, this I know. Ya oke lah, I know juga kalau you know, itu dari sekolah minggu soalnya. Jesus loves me, this I know. Ya you know Jesus loves you, tapi kapan saudara nyanyi lagu Oh how I love Jesus? Kapan lu yang love Jesus? Terus Jesus loves you, Jesus loves me, Jesus loves me. Terus saja gitu terus begitu. Bertahun-tahun Jesus loves me, this I know. Tahunnya cuma Jesus loves me. Yesus mencintai aku. Kapan aku mencintai Yesus? Kapan Kapan? Kapan terjadi pertumbuhan ini Waktu kita bicara tentang gembala yang baik, oh ya saya adalah domba yang baik, domba yang enggak aneh-aneh kok, enggak neko-neko. Saya mau digembalakan gitu. Saya cuma orang yang suka tersinggung, itu aja sih persoalan saya. Jadi tolong dibereskan ketersinggungan saya ya itulah, tolong digembalakan. Kapan saudara mengembalakan orang lain? Kapan itu Kapan saudara take care orang lain yang tersinggung? Kapan? Atau saudara terus inilah memang saya domba. Kapan domba itu jadi gembala? Kapan Ini bukan panggilan hamba Tuhan saja, bukan. Kalau ini cuma panggilan hamba Tuhan, saudara nggak disebut Christian. Christian itu semua orang Kristen maksudnya. Christian itu Christian. Nama Kristen itu dari kata Kristus. Ya saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk menjadi gembala, itu hidup di dalam segala kelimpahan. Hidup sebagai gembala yang baik, meskipun kita nggak sempurna, yang memberikan hidupnya, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi orang lain. Ini hidup di dalam segala kelimpahan. Sebaliknya, Yesus bicara tentang orang upahan, seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Orang upahan. Pakai istilah orang upahan di sini nggak senegatif istilah pencuri dan perampok memang ya. Pencuri dan perampok itu lebih kasar ya istilahnya, bukan cuma lebih kasar, lebih menyatakan kejahatan. Pencuri perampok di dalam ini ya bagian yang sebelumnya gitu. Tapi kalau sudah mendengar istilah upahan, orang upahan ya, orang gajian, not that bad sebetulnya ya, nggak terlalu negatif. Tapi ini belum sampai kepada yang Tuhan mau. To be fair ya, itu istilah orang upahan, mentalitas orang upahan. Itu berbeda dengan pencuri dan perampok ya. Pencuri dan perampok lebih negatif. Tapi gambaran orang upahan tetap negatif di sini di dalam gambaran Yohanes 10. Kata kuncinya saya percaya di sini yaitu bicara tentang pemilik ya, itu yang membedakan. Gembala itu punya sense of belonging. Orang upahan itu nggak punya sense of belonging. Dia datang profesional. Saya datang deliver jasa, now give me my reward. Saya datang, saya kasih jasa, setelah itu saya berhak untuk dapat reward. Itu namanya mentalitas orang upahan. Kita kalau kerja di company ya, ada karyawan, ada pemilik, begitu kan ya.
Saya sebetulnya nggak cuma bicara tentang ini, tentang jabatannya, karena itu fenomenal. Orang reform lebih tertarik bicara hati, bukan bicara fenomena. Ada karyawan, saya percaya, karyawan yang mentalitasnya itu memang betul-betul orang upahan, gitu. Mentalitas pegawai. Dia nggak mau tahu dengan perusahaannya bagaimana, pokoknya dia tahunya adalah gaji bersih masuk tiap bulan. Company mau bangkrut apa itu bukan urusan saya, kan saya cuma pegawai di sini, saya cuma deliver jasa. Sekarang pokoknya monthly income terus tolong ya stabil. Lu mau untung mau apa untung ya saya bersyukur juga, nggak untung juga terserah lu, itu kan bukan pabriknya saya, itu kan lu punya begitu kan, terserah lu mau jungkir balik, pokoknya saya monthly income masuk terus. Ini mentalitas orang upahan saya. Tapi saya percaya juga ada orang yang mempunyai hati memiliki. Nah ini orang yang betul-betul punya loyalitas sebetulnya. Kalau kita di dalam perusahaan, saudara punya perusahaan, saudara punya karyawan seperti ini, saudara betul-betul diberkati Tuhan. Itu. Dia datang bukan sebagai karyawan, dia datang sebagai pemilik. Dia punya jiwa pemilik. Ini bukan bicara hartanya, apakah punya sebagai shareholder, nggak ngomong ini, itu cuma fenomena untuk saya. Tapi dia punya hati yang ikut memiliki gitu, hati yang ada sense of belonging. Despite dia juga secara status katakanlah juga adalah karyawan. Jadi ini dua macam karyawan. Ada karyawan yang punya sense of belonging, yang betul-betul mengabdikan dirinya, yang merasa memiliki. Ada karyawan yang nggak peduli sama sekali, itu bukan punya saya kan. Nah ini kalau diterapkan di dalam gereja, juga kayak begini, sama. Ada gereja yang orang datang itu sebagai penonton, ya. Penonton, atau consumer mungkin bahkan. Jangan salah, consumernya bisa datang sampai ke PA itu tadi, bukan cuma kebaktian minggu, tapi still consumer. Dia nggak terlibat di dalam kehidupan bergereja. Dia datang menonton, setelah itu urusan semua, urusan kursi, urusan apa, itu urusannya pengurus dong. Salah sendiri kenapa jadi pengurus, apalagi pendeta, ya sudah toh, memang bagiannya dia. Saya bersyukur waktu pelayanan di Eropa ya, dulu waktu pertama-pertama awal-awal waktu perintisan gitu ya, itu saya cerita gini bukan karena kepahitan ya, ini saya cerita sesuatu yang indah gitu di dalam pengalaman. Waktu dulu pertama-tama itu kita hamba Tuhan yang ngaturin kursi itu kita, kursi kita atur, setelah jemaat selesai pulang ya kita yang ngepel lantainya, itu hamba Tuhan yang ngerjain gitu. Memang nggak ada orang, memang masih semuanya baru datang sebagai penonton, wajar kayak begitu. Tapi setelah beberapa lama ya saya sangat terharu. Saya terharu bukan karena saya nggak ngepel lagi, bukan gitu. Tapi saya terharu lihat orang yang tadinya datang cuma nyaksikan hamba Tuhan ngepel, ya dia tetap pulang begitu ya. Akhirnya orang yang lihat hamba Tuhan ngepel tetap pulang, itu pelan-pelan jadi lebih dewasa. Terus akhirnya dia yang ngepel, dia yang atur bangku. Saya bukan bicara ngatur kursi, bukan gitu. Saya bicara kepemilikan, saya bicara keterlibatan. Ini gereja sudah berapa tahun gitu ya, sudah berapa belas tahun. Kalau kita nggak bertumbuh, masih ada orang terus datang, sudah bertahun-tahun, bukan orang baru maksud saya. Sudah bertahun-tahun, tapi tetap masih nggak ada sense of belonging. Masih tetap datang sebagai penonton, masih datang sebagai konsumen. Ayo dong, saya datang, tolong dilayani. Saya dapat pelayanannya apa? Ayo dong, khotbah yang bagus dong, yang menarik dong, jangan bikin saya tidur. Ayo dong, PA-nya yang bagus, yang menarik, sampai saya bisa dapat berat. Tuh, datang terus sebagai konsumen. Gak ada jiwa pemilik, Saudara nikah ya, suami istri, coba ya, misalnya ya, istri tanya, Pak, job desk saya apa ya? Saudara langsung kaget, gue ini nikah sama pembantu atau ini istri atau pembantu atau apa ya sebetulnya? Kok dia cari job desk ya gitu? Job desk, gak cocok bener ya gitu. Atau suaminya lagi yang lebih kacau lagi. Ma, job desk papa apa? Job desknya papa. Gak cocok itu bicara untuk orang memiliki rumah sama-sama, gak cocok itu. Bicara job desk itu gak cocok. Job desk itu untuk karyawan. Karyawan yang mentalitasnya upahan, yang pegawai gitu. Kalau kita sama-sama pemilik, kita nggak bisa job desk. Saudara lihat di dalam, saudara lihat tuh persoalan di mana, gereja ini persoalannya di mana, saudara berbagian di mana. Saudara lihat di dalam fungsi anggota tubuh Kristus itu saudara apa? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Saudara mesti tahu dong.
Jangan saudara tanya saya pendeta gitu ya, Pak, saya ini sebetulnya siapa? Lalu sendiri nggak tahu, saudara tanya saya gitu. Loh Bapak harusnya tahu loh, Bapak pemimpin gereja, saya mau tahu saya ini apa gitu. Saya ini tangan, mata loh. Saudara di masyarakat ya, saudara pernah datang ke camat, saudara tanya kayak begitu, pernah nggak ya? Pak, menurut Bapak fungsi saya di RT 5 ini apa gitu. Kan ya agak aneh ya saya kayak gitu ya. Saudara mesti tahu dong, saudara di situ tetanggamu siapa, fungsimu seharusnya apa, berperan apa di dalam masyarakat. Itu saudara yang cari. Saudara nggak tanya camat, lurah, RT, RW dan sebagainya, tanya itu sebetulnya posisi saya di mana. Itu pertanyaan aneh, pertanyaan orang yang nggak berfungsi sebetulnya. Kalau orang berfungsi dia tahu tempatnya di mana. Yesus bilang seorang upahnya bukan gembala, bukan pemilik domba-domba, bukan pemilik. Ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Nah ini loh saya tipikal ya, nggak ada sense of belonging. Maka waktu ada kesulitan dia lari, dia lari. Kalau ada keuntungan dia ada. Kalau ada yang bisa dikonsum, ya, dia ada. Kalau dapat pelayanan dia ada. Begitu ada kesulitan dia lari. Itu kan bukan urusan saya. Saya di sini kan cuma mau cari berkat. Saya kan mau cari pelayanan baik-baik. Saya datang di sini bukan dapat kesulitan, bukan. Saya di sini mau datang untuk dikonseling, bukan suruh konseling orang bermasalah. Ampun deh, masalah keluarga sendiri aja banyak suruh konseling orang lain. Saya di sini datang cuma untuk dikonseling, bukan untuk mengkonseling orang lain. Yesus bilang itulah orang upahan, gak bertumbuh kehidupannya, tidak bertumbuh. Saya bukan gini berarti saudara mulai sekarang jadi sungkan sekali konseling sama saya, bukan itu, saya bukan. Silakan konseling terus, silakan saudara mau konseling sama siapapun, kalau nggak sama mbak tua sama anak juga oke. Tapi saya cuma mau bilang, saudara konseling orang lain juga enggak. Saudara mau dihibur kan, saudara mau dikuatkan, saudara menghibur orang lain juga enggak. Saudara menguatkan orang lain juga, atau terus dihibur, dikuatkan, dimengerti persoalannya itu loh, saudara terus gitu. Badannya tambah lama, tambah gede, mentalitasnya terus 2 tahun. Menakutkan saya gereja kayak begini. Lebih menakutkan lagi kalau gedungnya makin lama makin gede, lebih menakutkan lagi. Makanya saya mengajak aplikasi sederhana, saya datanglah ke persekutuan doa salah satunya. Itu persekutuan doa itu membuat kita hatinya lebih luas. Bukan cuma persekutuan doa sebetulnya, tapi ini salah satu yang paling simpel saja, persekutuan doa. Kita ini persekutuan doanya cuma seminggu sekali. Kita gereja kita bilang gereja reform, lebih dekat sama Alkitab dan sebagainya. How about our prayer life, ini seminggu sekali, dan jam 7, itu jam 7 orang sudah bangun, ayam-ayam sudah serak semua, sudah berkokoknya, sudah habis, gitu. Sudah jam 7, tapi jam 7 pun juga sudah, berapa persen yang harusnya datang ke persekutuan doa, saya kepingin lebih banyak. Kalau Tuhan gerakan lebih banyak orang bergantung kepada Tuhan, ya ini gereja diberkati Tuhan. Kenapa, bukan karena fenomena persekutuan doa, bukan, karena apa? Sudah perhatikan ya kalimat ini. Yesus itu punya fungsi priestly. Dia itu imam ya, dan salah satu tugas imam itu adalah intercessor. Berdoa syafaat. Ya. Gereja yang mirip Yesus itu gereja yang berdoa syafaat. Itu gereja yang ada priestly office. Gereja yang gak diberkati Tuhan, gak ada priestly office ya, gak ada doa syafaat, gak ada. Terus doa untuk diri sendiri. Saya pernah pelayanan di satu gereja, orang datang ke persekutuan doa, nggak ada pekerjaan, dia datang ke persekutuan doa, datang ke persekutuan doa. Lalu terus akhirnya dia dapat pekerjaan. Setelah dia dapat pekerjaan, dia nggak datang lagi ke persekutuan doa. Jadi apa ini bukan visi kerajaan Allah, ini urusan pribadiku. Kemarin Pak Agus sempat sharing juga, Pak Agus Marjanto dia sharing ada jemaat datang, Pak saya mau konseling, dia berdua. Ini Pak. Persoalan saya sama pembantu saya ini ribut terus nggak selesai. Sekarang Bapak tolong selesaikan urusan saya. Terus Pak Agus bilang, ini seluruh gereja dibawa untuk urusan pertengkaran majikan dan pembantu. Kapan orang kayak begini ini bisa mengerti urusan kerajaan Allah? Saudara mengerti nggak poin ini? Orang itu harusnya datang ke gereja ya, dari urusan pribadi, dia tambah luas, oh kerajaan Allah itu ini toh isinya gitu. Saya bukan berarti nggak ada tempat untuk urusan-urusan pribadi kayak begini ya, kita gereja harus membantu orang, menolong orang, mendampingi orang untuk menyelesaikan urusan-urusan pribadi. Tapi kalau isinya kekristenan kayak begini semuanya, itu yang gede dibawa menjadi kecil, jadi urusan-urusan sepele-sepele. Mestinya yang dari kecil itu mengerti yang besar, bukan yang besar dibawa kepada urusan yang kecil. Gak bertumbuh, gak bisa dilihat
visi kerajaan Allah. Padahal saban minggu berdoa, datanglah kerajaanmu, minggu depan datanglah kerajaanmu, minggu depan lagi datanglah kerajaanmu. Saudara mengerti nggak sih apa itu artinya gitu? Datanglah kerajaanmu, maksudnya apa itu? Kerajaanmu itu apa maksudnya gitu? Saudara mengertinya apa istilah kerajaanmu itu? Atau pokoknya cuma ngomong aja gitu. Kalau dia bilang kerajaanmu ya kerajaanmu, ngomong sebenarnya kerajaanku tapi agak sungkan gitu. Ya udah kita bilang kerajaanmu aja gitu. Ya enggak kan pasti. Apa artinya kerajaanmu itu? Maka waktu kita ini ya, sekali lagi ya, mengumpulkan ini saya cuma mau bilang satu poin yang sederhana ini ya, sense of belonging. Kita itu pemilik. Kalau kita pemilik, ya, kalau kita memiliki gereja bersama dengan Tuhan, saudara dan saya memiliki gereja bersama dengan Tuhan, kita akan melihat yang dilihat Tuhan. Gitu. Tapi kalau kita nggak punya sense of belonging, ya ini kita nggak mau tahu urusan-urusan itu, ya ini bukan urusan saya adalah urusan saya, ya ini urusan saya dan keluarga saya dan sebagainya, ini anak yang begini dan sebagainya, muter di situ terus, putar di situ terus. Nah dia datang ke gereja juga bisa ngurusin ini juga, gitu. Urusan ini, saya, anak saya, istri dan sebagainya, pembantu yang lagi ribut, putar di situ terus, nggak ada kerajaan Allah. Yang ada adalah kerajaan diri sendiri, kerajaan keluarga saya. Tapi kalau kita bertumbuh, kita berubah dari seorang yang mentalitasnya penonton, upahan, profesional menjadi pemilik domba. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Yesus sebenarnya mengatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Bahasa Indonesia bagus ya, saya pakai istilah pengenalan. Ini langsung membedakan dengan pengetahuan. Bahasa Inggris nggak punya luxury ini loh. Bahasa Inggris cuma ada istilah knowledge, knowing. Sampai G.I. Packer waktu tulis knowing God, dia mesti menjelaskan knowing God itu something different daripada knowing about God. Knowing God, knowing about God. Tahu Tuhan, tahu tentang Tuhan. Dia cuma ada satu istilah. Tapi kalau kita di dalam bahasa Indonesia kita langsung membedakan, mengetahui dan mengenal itu dua hal yang berbeda. Mengenal itu ada relasi dan terutama relasi kasih, itu namanya mengenal. Saya mengenal itu bukan cuma sekedar tahu, mengenal itu saya ada di dalam hubungan cinta, itu namanya mengenal. Saya pernah bicara kepada saudara waktu bahas 1 Korintus pasal 13 ya, peribahasa kita yang agak misleading itu, dibilang tak kenal maka tak sayang, itu sangat misleading. Sebetulnya istilah lebih tepat adalah tak kenal maka tak suka, itu sebetulnya lebih tepat gitu. Maksudnya saudara waktu bilang, saudara mau mengenal, saudara tahu, oh ini orang baik loh, orang ini orang sabar loh, suka traktir lagi gitu ya. Saya suka deh sama kamu gitu ya, misalnya itu suka sebetulnya bukan sayang gitu. Saya punya anak, waktu anak-anak saya masih lebih kecil ya, itu dia mengekspresikan, dia maunya bilangnya kan, kalau di bahasa Inggris dia mau bilangnya itu I love you daddy gitu misalnya. Tapi bahasa Indonesia itu lucu sih, memang anak saya kan lahir bukan di Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia dia itu ya nggak sebaik kita yang lahir di Indonesia. Tapi still saya nggak mau bicara tentang bahasa Indonesia nih. Dia mengekspresikan waktu bilang kalimat itu ya, kalau di bahasa I love you daddy, bilang bahasa Indonesia itu namanya, dia sebut namanya ya. Aku suka papa gitu. Saya mau koreksi bagian itu. Suka gitu ya. Maksudnya suka, iya memang suka. Suka papa karena saya barusan peluk, barusan cium, maka dia bilang dia suka papa gitu. Ini bahaya kayak begini. Suatu saat saya dibuang pasti. Nangkep gak Dia suka, giliran saya menyenangkan dia suka. Giliran saya marah, pasti langsung gak suka. Memang benar anak kecil itu urusannya sama like and dislike. Gitu. Suka sama gak suka. Gitu. Anak kecil gak terlalu mengerti cinta. Bicara cinta itu bicara unconditional. Unconditional love itu gak mengerti. Yang mereka tahu itu sangat conditional. Sangat bersyarat, kalau papa saya baik, peluk saya, cium, nah itu aku suka papa gitu. Giliran kita marah dia langsung gak suka. Tapi yang bahaya itu kehidupan kita ya, kalau kita bertumbuh sudah bukan anak kecil lagi, tapi masih like and dislike. Tak kenal maka tak suka. Saya kenal orang ini baik, saya suka. Kalau orang ini kayaknya, aduh orang ini saya percuma lah, jangan berteman sama dia. Maka kita jadi nggak suka sama dia. Terus digerakkan oleh suka dan nggak suka, like and dislike. Itu bukan bicara cinta, itu bukan bicara pengenalan. Maka peribahasa itu ya, tak kenal maka tak sayang, sangat misleading. Sebetulnya tak kenal maka tak suka, atau tak kenal maka tak benci gitu ya, even lebih baik gitu. Tapi kalau saudara bicara sayang, kalau saudara bisa cinta, kalau saudara bicara kasih, itu seperti Kristus. Kristus itu mencintai kita sebelum kita bisa
memberikan apa-apa kepada dia. Alkitab mengatakan Allah itu mengasihi kita selagi kita masih adalah seterunya. Kita ini masih musuh-musuh Allah. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu bicara cinta di situ. Cinta itu bukan karena sesuatu beautiful, terus saya mencintai. Itu eros. Kalau di dalam kategorinya Plato, itu namanya cinta eros. Saya percaya di dalam pernikahan ada tempatnya untuk eros. Bukan eros sama sekali evil, sinful, bukan. Kita eros di dalam pikiran Plato actually bukan cuma wanita atau pria atau apa. Kita juga bisa eros dengan pemandangan atau misalnya oke lah pohon Natal gitu ya, yang beautiful terus kita jadi punya suka gitu ya. Itu eros gitu. Intinya adalah karena something itu beautiful maka kita mencintai, itu eros namanya. Cinta yang lebih tinggi gitu, kekaguman ya. Tetapi ini berbeda dengan cinta kasihnya Tuhan kepada kita gitu. Tuhan mencintai kita itu bukan karena kita beautiful, bukan. Kita ini ugly, saudara dan saya ini buruk rupa dan buruk karakter, buruk naturnya. Tapi Tuhan mencintai kita. Tuhan mencintai kita bukan karena kita beautiful. Di dalam keadaan kita yang ugly, Tuhan mengasihi kita. Dan di dalam kasihnya itu dia mentransform kita dari ugly menjadi beautiful. Kasih itu mendahului perubahan ugly menjadi beautiful. Kalau di dalam perspektif kristologis ya. Tapi saudara dan saya, kita ini sangat bersyarat cintanya. Sesuatu mesti beautiful dulu, baru saya mencintai, baru saya attracted, karena itu beautiful. Kalau ugly, yang ugly jangan urusan sama saya. Saya urusan dengan yang beautiful saja. Kayak begini nih belum mengerti kedalaman iman Kristen sebetulnya. Iman Kristen itu mencintai yang buruk, lalu terus dengan kekuatan Tuhan terjadi perubahan dari yang buruk itu menjadi indah, menjadi cantik. Itulah pergumulan kita ya, pergumulan saya sebagai hamba Tuhan ya, sebagai gembala, mempersiapkan mempelai perempuan itu ya, sampai menjadi tidak bercela di hadapan Tuhan. Ini satu tugas yang luar biasa mulia. Mempersiapkan mempelai perempuan ya, waktu sampai menghadap Tuhan itu kudus, tidak bercela, itu layak dinikahi oleh Kristus. Gitu. Itu pergumulannya Paulus kalau sudah baca di dalam Alkitab ya. Bagaimana merubah dari yang ugly menjadi beautiful. Yesus mengatakan di dalam bagian ini, aku mengenal domba-dombaku. Yesus mencintai kita sebelum kita bahkan bisa berespons, tapi dia terlebih dahulu menjadikan kita objek kasihnya, objek cintanya. Dia mengetahui kita di dalam cinta. Itu namanya mengenal. Aku mengenal domba-dombaku. Tapi di sini terus kemudian dikatakan juga domba-dombaku mengenal aku. Bukan cuma Yesus yang mengenal domba, domba juga mengenal Yesus. Tadi kalimat tadi ya, Yesus bagi aku. Sudah cukup lah Yesus bagi kita. Sudah cukup, kapan kita bagi Yesus? Yesus mengenal kita, Yesus selalu mengenal kita dan akan terus mengenal kita. Tapi apakah kita mengenal dia? Apakah kita semakin mengenal dia? Menjadikan Kristus itu juga adalah objek kasih kita. Gitu. Kita mencintai dia. Sama seperti Yesus yang terlebih dahulu mencintai kita dan mengorbankan dirinya. Apakah saudara dan saya kita juga mau mengorbankan diri kita untuk Kristus? Heidelberg Katekismus waktu membicarakan tentang priestly office. Waktu membicarakan tentang jabatan imam dari Kristus. Pertama diajarkan Kristus itu adalah imam besar yang mengorbankan dirinya sendiri. Dia imam, dia sekaligus adalah kurbannya. Dia adalah anak domba Allah. Dia mempersembahkan dirinya sebagai sacrifice untuk penebusan dosa saudara dan saya. Tapi terus kemudian waktu Heidelberg Katekismus melanjutkan di dalam pertanyaan berikutnya. Pertanyaan, why are you called Christian? Mengapa engkau disebut Kristen? Lalu dijawab, karena kita juga berbagian di dalam His anointing, di dalam pengurapannya gitu. Kita disebut orang-orang yang diurapi juga. Kristus itu artinya diurapi. Kita di dalam Kristus kita juga menerima pengurapan itu sehingga kita juga ada fungsi nabi, imam, raja. Lalu apa artinya orang Kristen yang punya fungsi imam? Heidelberg Katekismus menjelaskan itu berarti seperti Kristus ya. Kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup. Living sacrifice of thankfulness. Korban yang hidup, korban ucapan syukur. Ini orang yang betul-betul mengenal Kristus. Saya agak khawatir dengan ini ya, teologi Injili yang reduktif. Seharusnya nggak begini sih, tapi ini yang reduktif ya.
Terus arahnya adalah Yesus mati bagiku, ya. Yesus di atas kayu salib berkorban bagiku. Dia mati untuk aku, dia menyelamatkanku, ya. Dia memberikan nyawanya untukku. Ya, gerakannya terus gini, saya. Nggak ada gerakan gini, nggak ada. Nggak ada gerakan saya mempersembahkan diri untuk Tuhan, nggak ada. Selalu terus Yesus yang mempersembahkan dirinya untuk aku. Dia berkorban untuk aku. Ini loh saya, mental konsumen gitu. Gak salah saya, ini kita masih pertahankan spirit ini ya, selalu menerima dari Tuhan. Memang kita pengemis kok, selalu pengemis. Tapi Tuhan mengundang kita untuk bertumbuh, saya. Tuhan mengundang kita untuk menjadi seperti Kristus. Kita berbagian di dalam pengurapannya. Berarti domba itu ya, dia harusnya bertumbuh ya. Waktu dia bertumbuh, dia menjadi gembala. Gitu. Dia menjadi seorang gembala yang menggembalakan domba-domba yang lain. Jadi kita bukan hanya dikenal oleh Kristus, tapi kita juga perlu mengenal Kristus. Mengenal Kristus artinya apa? Yaitu bertumbuh. Domba itu dari perspektif apapun, waktu dia melihat gembala, dia nggak mungkin bisa mengenal gembala dengan baik, sebagaimana sebaik waktu dia menjadi gembala itu sendiri. Sudah mengerti ya poin ini ya? Sudah mengerti nggak poin ini ya? Misalnya gitu ya, ini contohnya sulit sih saya. Ini saya inkarnasi itu sendiri ya. Yesus itu Allah, dia menjadi manusia, dia mengenal manusia itu dari perspektif menjadi seorang manusia. Sudah nangkep ya poin ini ya? Saya domba ya, saya mengenal gembala, ya bisa, saya perspektif domba mengenal gembala, bisa terus mengenal. Tapi pengenalan ini saya nggak mungkin seintim ya, nggak mungkin selengkap, nggak mungkin sedalam waktu saya sendiri menjadi gembala. Gitu. Ini pengenalan gembala dari perspektif seorang gembala itu pasti lebih dekat daripada pengenalan gembala dari perspektif seekor domba. Maka kalimat ini mengatakan domba-dombaku mengenal aku. Yesus itu siapa saya? Yesus adalah gembala. Domba-domba itu suatu saat harus menjadi gembala yang baik seperti Yesus. Baru dia betul-betul bisa mengerti Yesus itu bagaimana, Yesus itu siapa sebetulnya. Dia mengenal aku. Bukan cuma mengenal terus dari perspektif domba, tapi mengenal bagaimana kita itu menjadi gembala sama seperti Kristus di dalam ketidaksempurnaan kita. Saudara dan saya diundang untuk masuk di dalam cerita seperti ini. Hidup di dalam segala kelimpahan, ya ini saya, hidup di dalam segala kelimpahan. Dari domba bagaimana menjadi gembala. Terakhir saya, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, ini pengenalan begitu intim ya. Antara domba dan anak itu Yesus bahkan mengatakan di sini sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Ini sebetulnya satu yang sangat eksklusif, Bapa dan anak. Ya, ini kesatuan yang sangat eksklusif. Tritunggal, kita kan nggak pernah jadi anggota Tritunggal kan. Tritunggal itu tetap Tritunggal, 3 pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi saudara perhatikan ya, pengenalan yang begitu intim kesatuan ini dibuka untuk saudara dan saya. Dibuka gitu. Ini nggak jadi sesuatu yang eksklusif. Yesus bicara aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus juga berdoa kepada Bapa supaya mereka di dalam kita. Sehingga kita juga bisa mengatakan aku di dalam kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Bukan cuma anak yang di dalam Bapa, Bapa di dalam anak, tapi juga kita di dalam anak dan anak di dalam kita. Maka di sini waktu dikatakan sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, ya demikian juga Yesus mau kita dikenal oleh Kristus dan kita juga mengenal Kristus seperti Bapa mengenal anak dan anak mengenal Bapa. Gak bisa lebih dekat lagi saudara ini. Ini kesatuan yang gak mungkin lebih dekat lagi gitu. Maka saudara dan saya diundang sekali lagi ya untuk masuk ke dalam kehidupan Kristus. Bukan cuma menikmati manfaat-manfaat, benefit apa yang saya peroleh di dalam Kristus, keselamatan, itu penting semua. Saya percaya itu semua penting. Tapi saudara dan saya diundang untuk masuk menyelami kehidupan Kristus itu sebetulnya apa gitu. Bagaimana, dia itu siapa. Dan kita diundang untuk masuk ke sana. Sampai kita bisa bilang kalimat, aku di dalam Yesus, Yesus di dalam aku. Kalimat ini loh saya. Seperti Yesus mengatakan kepada Bapa, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yesus bilang, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Saya rindu saya gereja bisa ngomong kalimat, barang siapa melihat gereja, dia melihat Kristus. Kapan saudara ini bisa terjadi ya? Ini akan terjadi kalau kita terus-menerus bertumbuh ya? Sampai kita bisa bilang, barang siapa melihat gereja ini, dia melihat Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita masuk di dalam doa.
Tuhan perbaikilah visi kami yang kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan mencelikkan mata kami untuk melihat bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh mau memberikan kehidupan di dalam segala kelimpahan di dalam kehidupan kami. Seringkali kami mempunyai versi kami sendiri tentang apa itu kelimpahan, tentang apa itu kesuksesan, tentang apa itu keberhasilan, yang sebenarnya jauh dari Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mengampuni kami berdoa supaya Tuhan mempertumbuhkan kami, semakin mengenal Engkau, sebagaimana kami dikenal oleh Tuhan. Kami berdoa supaya kami juga boleh bertumbuh menjadi gembala yang baik, supaya kami boleh menjadi semakin dewasa. Kami belajar juga untuk memberi kehidupan, memberi diri kami kepada sesama kami, melayani domba-domba yang lain, seperti Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau hadir di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, kami sebagai keluarga besar, komunitas orang yang percaya di tempat ini. Berikanlah kepenuhan kehidupan-Mu di dalam gereja-Mu, di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.